semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Warisma. Saya mahasiswi kelas 3A, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, melalui video ini saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai menangkap dan mengenali kata. Nah, ini merupakan pembelajaran ataupun materi dari membaca cepat. Namun di sini saya hanya membahas tentang menangkap dan mengenali kata saja. Baiklah, sebenarnya di dalam proses membaca itu mata kita ini bertindak sebagai indera yang menangkap hasil bacaan. Nah, kemudian kata-kata tersebut dikirim ke otak untuk dikenali kosakatanya, baik itu kosakatanya, kelompok katanya maupun pemahaman dari sebuah kalimat tersebut. Nah, perhatikan kata yang sudah diacak di atas ini. Nah, setelah kita lihat kata-kata yang sudah diacak yang menjadi satu kalimat tersebut, nah kita masih bisa membacanya dengan baik dan benar. Nah, mengapa demikian? Karena hal ini terjadi karena adanya satu fenomena. Nah, apa itu fenomenanya? Fenomenanya ini disebut dengan fenomena tipoglikemia. Nah, fenomena ini adalah suatu kondisi yang mana ini memunculkan kosakata baru yang diklaim tentang proses kognitif membaca teks tertulis yang terbalik. Nah, seperti contoh kata yang telah ada di menit berikutnya itu katanya itu disusun secara terbalik, namun kita masih bisa membacanya dengan baik dan benar. Nah, itulah yang dinamakan dengan salah satu fenomena tipoglikemia. Nah, fenomena ini terjadi memunculkan sebuah kosakata baru yang mana kosakata ini kita itu bisa dikatakan sebagai seperti tipe ataupun salah ketikan. Nah, namun kita masih tetap bisa membaca kata tersebut dengan baik dan benar karena faktanya bagian otak kita yang memproses visual sudah terbiasa mengenali pola tersebut yang dibuat oleh nenek moyang dahulunya itu untuk berkomunikasi. Jadi kita ini sudah terbiasa memproses kata-kata yang seperti itu. Jadi pada umumnya manusia ini dia itu membaca kata-kata secara keseluruhan, bukan hanya huruf per huruf gitu. Nah, itu salah satu alasan mengapa kita masih bisa membaca kata-kata yang terbalik seperti itu. Nah, itulah penyebabnya kita masih bisa membacanya itu dengan baik dan benar, membaca kata-kata tersebut karena adanya salah satu fenomena, yaitu fenomena tipoglikemia. Dan manusia ini membaca kata-kata yang terbalik ataupun kata-kata yang seperti tipe itu, dia membacanya itu tidak per huruf, melainkan membacakan satu katanya begitu. Jadi sehingga kita bisa mengartikannya dengan baik dan benar. Begitulah cara kita untuk menangkap dan mengenali kata yang telah diacak. Nah, jadi tulisan yang tadi itu dibolak-balik sekaligus menjadi bukti bahwa sebenarnya kita ini mampu membacanya. Nah, inilah prinsip yang akan kita gunakan di dalam membaca cepat, yakni mengenali kata demi kata dengan kecepatan tinggi sehingga kita ini bisa terus berpindah ke kata berikutnya sambil membangun pemahaman dan konteks dari bahan bacaan tersebut. Nah, jadi di dalam membaca cepat ini, kemampuan mengenali kata adalah dasar. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat sekumpulan huruf lewat di mata dan mengiringkan ke otak kita, maka kita akan memproses pengenalan terhadap kata-kata tersebut. Sehingga terlebih lagi jika kita pernah mengenalkan kosakata sebelumnya. Nah, itulah mengapa orang yang rajin membaca memiliki kecepatan yang relatif lebih cepat dibandingkan orang yang jarang membaca. Karena kekayaan kosakata yang kita miliki sebelumnya itu adalah dalam teknik membaca cepat ini kita akan melatih kecepatan mengenali berbagai kosakata yang telah kita bacakan.
ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan untuk memperkaya ataupun untuk supaya kita lebih bisa dengan mudah mengenali kata. Jadi latihannya ini yaitu cobalah kalian lihat, teman-teman lihat, nanti akan saya paparkan latihan mengenali katanya di samping ini. Nah, berikut itulah contoh latihan yang dapat kita lakukan. Pertama, cobalah lihat tulisan pada kolom pertama, paling kiri. Nah, kemudian temukan kata yang sama pada kolom 4 berikutnya. Jadi, lakukanlah proses ini dengan cepat dan sekali lirik saja. Semakin cepat dan akurat kita mengenalinya, berarti semakin cepat pula kemampuan asosiasi kita terhadap kata-kata tersebut. Baik, setelah kita lakukan latihan pertama, ada juga latihan keduanya. Latihan kedua ini adalah latihan mengenali kelompok kata ataupun frasa. Nah, jadi setelah kita mengenal kata-kata sebelumnya, sama seperti latihan pertama, jadi kita harus lakukan dengan cepat untuk menemukan frasa yang sama pada kolom pertama di ketiga kolom lainnya. Nah, latihan kedua ini dapat kita kenali dengan cepat sebuah kata dalam kelompok frasa. Dengan demikian, ketika kita melakukan proses membaca, cepat kita lakukan, jadi pengenalan kata tidak tertinggal. Jadi ibaratnya seperti seorang pembalap, meskipun berkendara dengan kecepatan tinggi, kita tetap awas atas apa yang ada di depan, kiri, dan kanan kita. Begitu. Baik, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.